Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Hambali, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Banjarnegara dari unit kerja SD Negeri 2 Dauan, Kecamatan Wadayasa. Pendidikan calon guru penggerak yang sedang saya ikuti sangatlah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran serta pengetahuan yang banyak bagi saya sebagai guru. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro pada tugas koneksi antar materi modul 1. Sebelumnya saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Kemudian yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 bahwa proses pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk dan mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung menyamaratakan anak dalam pembelajaran tanpa memperhatikan perbedaan anak. Kemudian rendahnya motivasi murid sehingga mereka pasif dalam pembelajaran. Di sini ketika guru memberikan pertanyaan, masih banyak terdapat siswa yang belum aktif menjawab dan berkomunikasi di dalam kelas. Dan yang terakhir, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM dengan mengutamakan aspek kognitif saja. Guru tidak memperhatikan bakat dan minat anak. Berikut adalah gambaran bagaimana suasana kelas saya sebelum mempelajari modul 1.1. Terkait refleksi pertanyaan kedua yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini, ada 2 perubahan, yaitu merubah pemikiran dan merubah perilaku saya. Merubah pemikiran yang pertama, pembelajaran berpusat pada murid atau student center, yang dulunya pusat pembelajaran berada pada guru atau teacher center. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid, karena setiap murid memiliki karakteristik yang berbeda-beda, juga memiliki bakat dan minat yang berbeda pula. Kemudian yang ketiga, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang berada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar anak. Tugas guru hanya menuntun dan mengarahkan mana yang baik dan yang tidak baik. Kemudian merubah perilaku saya. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan agar motivasi belajar meningkat. Kemudian memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Kemudian yang ketiga, menuntun murid dalam mengembangkan potensi atau bakat yang dimilikinya sesuai dengan kodrat alam dan zaman.
Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan baik akan segera saya teladankan pada siswa tentang bagaimana bersikap agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Kita sebagai pendidik harus menerapkan pola ASI, ASU, dan ASA. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar yang mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan pada anak untuk dapat bereksplorasi atas pengetahuannya. Kemudian yang kelima, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Mengingat perkembangan iptek, banyak sekali anak-anak yang hilang nilai budayanya dengan meniru budaya kebaratan yang tidak baik. Kemudian yang keenam, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dengan demikian, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Dan pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.